Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih bahas Kak Subang. Ini masih bahas tentang obrolan kita di TikTok bersama Kisodo kemarin ya teman-teman. Di situ Kisodo menyatakannya tentang Angger, bahwasanya pada saat Kisodo datang kemarin ya di tempat Angger gitu. Di situ Angger menyatakan ya bahwasanya beliau menolak gitu, beliau menolak untuk menggunakan pengacara gitu dan ngomong langsung ke Kisodo gitu ya. Ya dia cuman bilang terima kasih, saya tidak tidak memerlukan pengacara gitu. Dan mungkin kan mungkin Kisodo bilang ya, gue lupa ya, mungkin kan Ates Lopung juga mau gitu ya untuk menjadi pengacaranya dari Angger jika Angger berkenan gitu ya. Namun Angger sendiri menjawab, saya tidak perlu pengacara, terima kasih gitu ya. Dengan sopan beliau menjawab seperti itu. Namun ya kita tidak tahu ya ke depannya seperti apa, apakah beliau membutuhkan atau enggak, kan kita tidak tahu ke depannya gitu ya. Namun di sini Pak Tovan sudah menyatakan dengan tegas bahwasanya beliau siap kok gitu ya untuk menjadi pengacara Angger gitu ya. Dan di situ nggak hanya Pak Tovan aja gitu ya. Info dari Bang Sasena juga menyatakan bahwasanya Eri Delau juga siap gitu untuk masuk ke Kal Subang ini lewat Angger gitu ya, untuk menjadi pengacara Angger dan mengungkapkan CCTV-nya kan kayak gitu. Begitu juga dengan Pak Tovan siap untuk hal tersebut gitu. Namun sementara ini Angger menyatakan bahwasanya beliau masih menolak sementara ya untuk menggunakan pengacara. Karena apa kan kayak gitu? Ada apa nih Angger kan kayak gitu? Kenapa begitu yakin gitu kan ya? Dan disitu malah kita di sini semua mengapresiasi ya kepada Angger. Semua yang hadir pada saat live tersebut, kita semua sangat mengapresiasi keberanian Angger, ketegasan Angger bahwasanya beliau tidak memerlukan pengacara. Artinya di sini kan menjadi suatu pertanyaan ya, pertanyaan dengan tanda kutip, ada apa Angger gitu ya. Sangat berani untuk kasus ini gitu. Walaupun sudah sangat jelas Angger ini tidak ada tendensi apapun, tidak pernah punya masalah dengan Pak Yosep juga, dan bahkan keluarganya sangat dekat ya dengan korban gitu. Baik itu dengan Yoris gitu kan ya, yang suka mandi di situ gitu, dan juga Ibu Tuti ya, yang juga suka mandi di situ. Kenapa suka mandi di situ? Ya sudah dijelaskan juga ya oleh Ibu Cici bahwasanya memang air di rumahnya Bu Tuti itu sering mati gitu. Jadi mereka sekeluarga itu sering mandi ya. Baik itu Bu Tuti, baik itu Yoris, memang sudah sering mandi di tempatnya Ibu Cuci, dan itu sudah dijelaskan gitu penyebabnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengapa Yoris mandi di situ atau seperti apa ya, karena mereka memang dekat sebagai tetangga gitu, kayak gitu. Dan memang sehari sebelum kejadian memang itu kan dijelaskan juga ya oleh Ibu Cici bahwasanya itu kan liwetan gitu ya. Bu Cici bahkan diundang untuk liwetan, namun beliau tidak bisa, jadi tidak hadir di liwetannya Ibu Tuti gitu. Dan memang sedekat itu mereka bertetangga gitu. Makanya pada saat mendengar berita ada kejadian Ibu Tuti dibunuh seperti itu, Bu Cici langsung pingsan gitu. Makanya sedekat itu mereka gitu ya. Dan tentunya Bu Cici, Angger juga sangat kaget tentunya setelah melihat CCTV, dan beliau itu tidak bilang mirip, tidak bilang apa, beliau sangat yakin itu adalah Pak Yosep kan kayak gitu. Dan keterangan mereka adalah keterangan dua orang, tidak hanya satu saksi gitu ya. Keterangan Bu Cici dan juga keterangan dari Angger. Dan keterangan mereka dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian lainnya yang melihat secara saksi mata secara langsung kan gitu di jam krusial tersebut gitu ya. Seperti itulah gitu ya. Namun kita kan masih bertanya-tanya gitu ya. Ada apa nih Angger gitu ya? Apakah Angger memiliki suatu data yang kuat gitu sehingga beliau tidak memerlukan pengacara kan kayak gitu. Pertanyaan kan seperti itu pasti para netizen dan gue pribadi gitu ya. Dan tentu juga disitulah orang misterius itu menjawab gitu kan ya, bahwasanya Angger ini sepertinya memang sudah mengkopi gitu kan ya. Namun gue nggak tahu ini adalah sebuah
pernyataan yang memang bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya atau sekedar asumsi kan kayak gitu. Itu kita lihat nanti, karena sepertinya masalahnya beliau ini seperti punya hak akses di kepolisian gitu teman-teman. Dari kata-katanya sepertinya tidak sembarangan gitu ya. Karena beliau juga tahu nih tentang OOJ segala macam, cara kerjanya sekarang kepolisian seperti apa, yang dipanggil sekarang siapa, beliau tahu gitu. Artinya beliau tahu banyak gitu tentang kalau Subang ini perkembangannya gitu. Dan ya gua harap ya pernyataan beliau ini benar adanya gitu loh ya, gua harap ya, karena nanti nanti tentunya ada pembuktian jika misalkan ya Angger dicolek segala macam oleh kuasa hukumnya Pak Yosep gitu kan, itu kan bisa aja memang dituntut segala macam gitu kan ya, atas pernyataannya yang mengungkapkan bahwasanya Pak Yosep ada di CCTV tersebut, namun CCTV tersebut dihilangkan oleh OJ, di mana OJ ini masih dalam proses kan kayak gitu. Dan makanya kita juga berharap untuk OJ ini segera tertangkap gitu kan ya, yang menghilangkan CCTV tersebut gitu. Ya gue pribadi ya sebagai netizen hanya bisa mengaminkan gitu ya, mengaminkan bahwasannya Angger ini benar-benar memiliki salinan gitu, memiliki salinan dari CCTV tersebut. Dan gue masih berharap baik itu dari Polda, baik itu dari Angger, masih benar-benar memiliki untuk CCTV tersebut gitu. Angger masih memiliki salinan, dan Polda Jabar bisa mengembalikan atau merestore gitu kan ya suatu data CCTV yang sudah dihapuskan kayak gitu. Itu tugas dari IT ya, IT dari Polda Jabar kan kayak gitu. Itu sudah bagian mereka yang bertugas untuk mengembalikan ya, semoga aja bisa untuk direstore gitu kan datanya. Ya, dan nanti kita lihat nanti ya data-data seperti apa sih yang dimiliki Angger, apakah benar memiliki salinan juga, ataukah nanti memang ada temannya Ibu Cici juga yang memiliki bukti juga gitu ya. Yang gue bilang kemarin bahwasanya nanti teman dari Bu Cici ini gitu kan ya, yang awalnya antusias gitu kan ya, mungkin bukan antusias ya, lebih ke simpati gitu mungkin juga ya kepada Pak Yosep, namun beliau ternyata memiliki bukti juga ternyata gitu ya, bahwasanya beliau ada bukti baru yang membuktikan Pak Yosep pelakunya gitu, dan beliau siap menjadi saksi gitu nanti. Artinya kemungkinan orang ini nanti akan dihadirkan di persidangan MAA nih ya teman-teman. Ya kemungkinan besar nanti kan di persidangan MAA itu Bu Sylvia ini harus menghadirkan saksi baru, ada bukti baru misalkan kayak gitu. Dan juga dari jaksa juga menghadirkan saksi baru, mungkin juga ada saksi-saksi yang lain gitu ya, atau saksi yang sebelumnya juga memberikan kesaksian. Karena sudah jelas seperti Bu Upi dan juga supir angkot yang melihat Abi itu kan sudah pasti dihadirkan gitu. Dan juga mungkin Pak Edi ya, Pak Purnawirawan yang memiliki data tersebut. Ini kita ada obrolan juga ya dengan orang misterius ini yang memiliki data foto gitu ya, CCTV yang memperlihatkan Abi membonceng Bu Mimin gitu ya. Itu kan datanya sudah dikirim ke Pak Asep ya, namun ya Pak Asep tidak mengakui. Inilah bagian krusial juga, karena orang misterius ini bilang juga bisa jadi memang ini ditutup-tutupi aja gitu, dan akan diungkapnya nanti mungkin di persidangan kayak gitu ya, karena tidak dibongkar untuk hal ini dan masih dijaga datanya gitu ya. Semoga ya seperti itu ya teman-teman, harapannya gitu ini menjadi suatu hal pembuktian namun data ininya dijaga gitu ya. Semoga ya seperti itu ya, karena ini kan menjadi suatu pertanyaan bagi para pengawal kasus Subang gitu, dimana ada bukti-bukti yang belum keluar. Semoga bukti ini bisa keluar gitu, karena sungguh aneh juga gitu
misalkan Pak Edi ini sudah mengirim data gitu karena ke beberapa orang, bahkan ke banyak orang, dan orang ini tidak mengaku gitu ya, sudah dikirimi di WA tersebut gitu. Jika hal tersebut memang ditutupi sementara untuk nanti bisa diungkap di persidangan ya bagus ya, namun ini bisa jadi hal yang buruk juga jika memang data ini sebenarnya ada tapi tidak diungkap gitu. Itu malah bikin ribet gitu kan ya. Ya semoga aja ada pembuktian ya teman-teman, karena di sini gue masih yakin ya, untuk kejahatan tidak ada yang sempurna, dan Bu Sylvia juga yakin itu, dan Bu Sylvia harus membuktikan bahwasanya kliennya tidak bersalah. Dan sepertinya di sini ya Polda Jabar harus sudah ancang-ancang gitu kan ya, memiliki berapa bukti, saksi gitu kan yang sudah dipersiapkan untuk persidangan MAA ya. Dan kita saksikan aja apakah Anggir memiliki salinan untuk CCTV tersebut ataukah enggak ya. Kita lihat nanti di persidangan ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.